Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tahmid, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Plus Darul Ulum Kabupaten Jombang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, Bu Retno. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana tujuan diadakan percakapan ini adalah untuk persiapan kegiatan supervisi yang akan saya lakukan di kelasnya Bu Retno nanti, sehingga harapannya nanti Bu Retno bisa melakukan pembelajaran dengan lebih siap, lebih bagus lagi, dan lebih apa lagi Bu? Lebih percaya diri gitu ya. Lebih percaya diri karena ada persiapan yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Pak Amit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, baik Bu Retno. Hari ini sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, kita akan berbincang-bincang untuk persiapan pembelajaran di kelasnya Bu Retno yang nanti akan saya dampingi. Ya. Sudah siap Ibu ya? Siap. Oke. Baik, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti seperti apa? Bisa disampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas nanti ketika praktek itu yang diharapkan adalah peserta didik itu melakukan simulasi dengan menggunakan media, menggunakan alat, menggunakan gambar gambar yang sederhana untuk sebagai sistem organ tubuh manusia. Jadi mereka akan belajar tentang ada kaitannya dengan peredaran darah, pernafasan, pencernaan, dan bagaimana cara mereka menjaga kesehatan tubuh yang baik dan benar. Oke. Lalu untuk area pengembangannya nanti bagaimana? Area pengembangannya nanti yang pertama itu siswa bisa menyebutkan jenis kelainan tulang apa saja yang diderita oleh manusia. Kemudian yang kedua, siswa bisa mendeteksi jenis kelainan tulang yang ada pada manusia. Dan yang ketiga, itu siswa dapat memberikan saran mungkin kepada temannya, kepada siapapun untuk bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Oke, baik, tadi ada 3 area yang akan dikembangkan tadi ya. Lalu berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Retno kembangkan di kelas nanti, seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran, bisa dijelaskan Bu? Untuk strateginya yang digunakan itu berdiferensiasi, itu berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya nanti juga akan mengadakan pembagian kelompok Pak ya, pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan keaktifan siswa. Untuk modelnya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi siswa diharapkan bisa diajak bersama untuk mampu menyelesaikan masalah dalam suatu problem. Kemudian metodenya nanti yang akan saya gunakan itu diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, ada penugasan. Jadi itu tadi ya, jadi untuk strategi pembelajarannya nanti Bu Retno akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model PBL dan metode pembelajaran
tadi menggunakan diskusi diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Oke, baik Bu Retno. Lalu untuk media pembelajaran nanti apa yang akan Ibu gunakan di pembelajaran? Rencana saya untuk media pembelajarannya nanti saya menggunakan video pembelajaran Pak ya, kemudian PowerPoint dan laptop dan LCD. Oke, baik Bu Retno. Kira-kira nih untuk pelaksanaannya ini akan dilaksanakan kapan? Harinya, terus kemudian di kelas berapa, jam berapa? Nanti praktek mengajarnya di hari Selasa, kemudian di jam kedua dan ketiga, dan kedua sampai jam ketiga di kelas 5B Pak. Kebetulan kelas saya sendiri. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi ini minggu depan Bu ya, hari Ya. Selasa jam 2 sampai jam 3 di kelas 5B. Kebetulan ini saya juga longgar di jam ini, ya, jadi nanti alhamdulillah. bisa saya dampingi dengan waktu penuh nanti. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, baik Bu Retno, nanti setelah saya mengikuti kegiatan supervisi di kelas itu nanti saya juga akan mengadakan sesi pasca observasi. Di pasca observasi nanti saya akan membicarakan dengan Ibu tentang umpan balik tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas nanti. Baik, untuk selanjutnya dari pembicaraan kita ini tadi Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, dari percakapan kita ini sebelum saya praktik ya, saya mendapatkan gambaran Pak. Jadi saya mempunyai persiapan untuk menyiapkan media apa yang saya gunakan nanti, kemudian gambar-gambar apa yang saya siapkan mendukung dengan materi yang akan saya sajikan. Mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar Bu ya, di kelas tidak ada kendala, bisa sukses Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Demikian untuk percakapan pra observasi saya dengan Bu Retno. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada fisura, fraktura, osteoporosis, kifosis, skoliosis, lordosis, dan juga rachitis. Nah, duduk, wow, sikap duduk ya. Nah, kulit otot berikutnya ada fisura. Nah, ada fraktura, ada fisura. Apa itu fisura? Fisura adalah fisura. Ada osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Yaitu karena adanya pengeroposan tulang. Ternyata olahraga itu sangat penting untuk mencegah apa? Tadi kalian sudah menyaksikan bahwa ada beberapa macam kelainan tulang. Apa saja tadi? Ya, terus osteoporosis, kifosis, lordosis, patah tulang. Nah, terus satu lagi? Iya. Bagaimana cara menjaga atau merawat agar jangan sampai terkena gangguan kelainan tulang? Apa saja tadi kira-kira ya? Berolahraga, terus makan makanan yang sehat. Makan vitamin, vitaminnya itu harus kuat yang mengandung vitamin D. Kemudian berjemur juga ya tadi ya, berjemur juga ya. Itu karena matahari itu sangat penting bagi kesehatan tulang ya, kalsium. Nah, hari ini nanti Bu Retno bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Bu Retno bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang isinya nanti tentang permasalahan yang ada di tayangan video tadi tentang kelainan tulang. Pokoknya ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti Bu Retno nilai keaktifan kalian juga ya. Jadi nanti Bu Retno juga memantau kalian supaya kalian juga aktif itu kelas ya. Nanti Bu Retno nilai keaktifan kalian.
Dengan saya kembali, Tahmid calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Plus dari Ulum Kabupaten Jombang. Di minggu yang lalu saya sudah mengadakan percakapan dengan Bu Retno juga, tapi saat itu di sesi praobservasi. Kali ini saya dan Bu Retno akan mengadakan percakapan kembali tentang pasca observasi yang nanti akan membahas tentang hasil observasi atau supervisi saya di kelasnya Bu Retno yang sudah dilakukan kemarin, Bu ya. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Pak Tahmid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, luar biasa. Oke, terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk acara bincang-bincang kita hari ini. Ya, enggak apa-apa Pak. Oke, sesuai janji kita kemarin ya. Kemarin saya sudah mengobservasi atau mensupervisi kegiatan pembelajaran Bu Retno di kelas. Hari ini saya dan Bu Retno akan mengadakan praktik coaching berkaitan praktek mengajar yang sudah Ibu lakukan kemarin. Dari kira-kira Bu, dari obrolan kita nanti, apa yang Ibu harapkan nanti? Dari obrolan ini ya, yang saya harapkan itu nanti ada perbaikan ke depannya. Jadi nanti saya butuh masukan-masukan dari Pak Tahmid. Mungkin dari praktek kita yang kemarin itu masih ada kekurangan saya dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti saya butuh masukannya. Oke, baik. Jadi nanti fokus dari pembicaraan kita hari ini adalah untuk mendapatkan umpan balik gitu Bu ya, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Baik Bu, saya mau bertanya dulu, setelah melakukan praktek mengajar kemarin, bagaimana perasaan Bu Retno? Alhamdulillah lega sekali Pak Tahmid ya, karena ya? dengan praktek kemarin itu saya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pembelajaran, jadi berbeda dengan biasanya begitu Pak Tahmid. Oke, jadi Bu Retno merasa lebih lega karena mungkin ada persiapan ya, sehingga pembelajarannya bisa lebih maksimal dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, kalau dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat observasi yang minggu lalu itu ya, Ibu kan akan menerapkan strategi yang akan diterapkan di kelas. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri, apakah sudah dilaksanakan strategi ini dalam proses pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah sudah Pak Tahmid ya, jadi saya sudah melaksanakan strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL, pemusatan bagaimana anak-anak ikut dilibatkan dalam proses pembelajaran, jadi tidak hanya gurunya yang berceramah, tapi anak-anak ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk penerapan pembelajaran berdiferensi juga bisa menurut Ibu bagaimana? Untuk berdiferensiasi kemarin itu juga saya sudah menyiapkan anak-anak yang bagaimana dengan kesiapan belajarnya. Itu saya siapkan, saya bedakan dengan kontennya. Misalkan ada yang mungkin kesiapan belajarnya, gaya belajarnya juga berbeda, itu juga sudah saya terapkan. Oke, baik, sudah tercapai ya Bu ya, strategi pembelajarannya. Lalu berkaitan dengan tujuan pembelajarannya, apakah juga sudah tercapai menurut Bu Retno? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak Tahmid ya. Jadi peserta didik itu melakukan simulasi secara sederhana dengan menggunakan media, menggunakan alat, menggunakan gambar tentang bagaimana pembelajaran tentang pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan yang dikaitkan dengan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dengan baik dan benar. Oke, baik, secara umum sudah baik dan sudah tercapai semua yang direncanakan. Lalu bisakah Ibu ceritakan mengenai hal-hal baik apa yang Ibu rasakan dalam pembelajaran yang sudah Ibu praktekkan kemarin? Praktek baik atau hal-hal baik yang perlu dipertahankan dan yang perlu diperbaiki. Mungkin yang pertama Pak Tahmid ya, hal baiknya jadi saya ada persiapan dulu sebelum proses pembelajaran itu saya menyiapkan
pembelajarannya dulu. Jadi saya menggunakan media apa, menggunakan strategi apa, menggunakan modul pembelajaran model apa, itu saya sudah persiapkan dulu. Kemudian yang kedua, saya harus bisa mengkondisikan kelas. Jadi mengkondisikan kelas ini sangat penting karena dengan pengkondisian kelas, anak-anak itu bisa bersemangat, bisa antusias, bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin yang perlu saya perbaiki ya, kurangnya ice breaking mungkin Pak ya. Jadi ice breaking itu apalagi di jam-jam terakhir, kita kan full day, di jam terakhir itu pasti anak-anak sudah capek, sudah lelah. Nah mungkin itu perlu disisipkan di sela-sela pembelajaran itu ice breaking. Berarti untuk pembelajaran kedepannya Ibu merasa perlu untuk memberikan ice breaking yang lebih bervariasi selama proses pembelajaran saja, tidak hanya di satu sesi atau awal gitu aja Bu ya. Lalu kira-kira kalau menurut Ibu itu adalah sebuah kekurangan gitu ya. Kira-kira kapan ini Ibu rencananya akan memperbaiki hal tersebut atau kekurangan tersebut? Kalau rencananya ya harus secepatnya Pak Tamit ya. Jadi saya harus belajar, mungkin kan sekarang kan sudah banyak di YouTube. Saya belajar dari YouTube. Mungkin ketika nanti ada kegiatan KKG, kegiatan MGMK, jadi saya bisa sharing dengan teman-teman kira-kira ice breaking apa yang biasa mereka gunakan, mungkin saya bisa belajar dari mereka. Oke, jadi bisa dipelajari secara mandiri Bu ya, melalui tutorial-tutorial yang ada di YouTube gitu ya. Oke. Baik, semoga lancar Bu ya. Amin. Lalu untuk ukuran keberhasilannya Bu, seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya ini ya, jadi saya bisa melihat dari siswa itu kalau antusias, semangat, dan dia aktif dalam pembelajaran, tidak hanya diam, itu pasti ini saya sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Itu yang saya ukur Pak. Oke, gitu ya. Jadi ukuran keberhasilannya seperti itu. Lalu untuk daya dukung yang Ibu perlukan, adakah mungkin orang-orang tertentu yang perlu Ibu libatkan supaya nanti bisa lebih berhasil gitu? Saya pasti melibatkan orang lain Pak ya. Saya melibatkan teman sejawat mungkin satu angkatan. Saya kebetulan saya mengajar di kelas 5, jadi mungkin dari tim kelas 5 dulu. Kemudian tidak menutup kemungkinan saya itu juga belajar di lintas angkatan, mungkin dari kelas 6 atau dari kelas 4. Jadi anak-anak tidak akan bosan dengan ice breaking yang sudah saya lakukan, itu kok itu saja. Jadi saya belajar dengan sharing dengan mereka gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Baik Bu, kira-kira dari yang percakapan kita ini tadi, apakah ada yang masih mengganjal yang perlu disampaikan? Alhamdulillah dari percakapan kita ini saya sudah merasa lega. Kemudian saya mendapatkan solusi-solusi dari Pak Tahmid ya, mungkin jadi dari praktek kemarin Pak Tahmid mungkin memberikan solusi apa yang masih pembelajaran apa yang masih perlu saya perbaiki, itu sudah diberikan masukan dari Pak Tahmid. Terima kasih. Iya, ini yang namanya coaching Bu ya. Jadi saya itu sebenarnya tidak memberikan solusi apa-apa. Saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan yang ada pada diri Ibu. Dan ternyata Bu Retno bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi memang prinsip coaching itu memberdayakan. Jadi alhamdulillah ini tadi sudah sesi coaching kita sudah lancar Bu ya. Bu Retno tadi memiliki permasalahan yang perlu dikembangkan di kelas, dan setelah kita berbincang-bincang ternyata Bu Retno sudah menemukan solusi dari Bu Retno sendiri. Baik Bu Retno, saya doakan semoga apa yang sudah Bu Retno rencanakan tadi bisa berjalan lancar, dan nantinya harapannya bisa bermanfaat untuk murid. Terima kasih atas waktunya Bu Retno. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.